Ya, mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, terima kasih sudah join di Gimit malam hari ini. Mohon maaf atas kendala yang kelompok 7 alami tadi, yaitu kesalahan dalam menentukan judul dari presentasi untuk malam hari ini. Nah, untuk judul presentasi yang seharusnya itu adalah Sistem Ekonomi dan Etos Kerja dalam Islam, dan yang disusun oleh kelompok 7. Geser slide, Vin. Geser slide. Nah, untuk kompetensi dasarnya, di sini siswa diwajibkan untuk merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Yang pertama. Dan yang kedua itu memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Slide berikutnya. Adapun beberapa subbab materi di sini, yaitu sistem ekonomi Islam yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengertian sistem ekonomi Islam. Yang kedua, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Yang ketiga, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Slide berikutnya. Untuk subbab yang kedua, yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern berupa e-commerce dan bunga bank. Slide berikutnya. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu etos kerja dan kemandirian hidup yang meliputi etos kerja Islami dan kemandirian dalam Islam. Baik, itu adalah materi-materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 7. Untuk teman-teman dari kelompok 7, silakan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Paris. Baik, terima kasih Ilham atas kesempatannya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi Islam. Silakan Davin di slide ketiga. Satu lagi. Ya, betul. Jadi sistem ekonomi Islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi, segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual beli, simpan pinjam, dan aktivitas perekonomian lainnya. Tetapi yang membedakan adalah pedomannya, di mana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aji. Silakan Mas Aji. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Dan selanjutnya, Mas Davin. Nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam adalah yang nomor satu, bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan, baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap dijaga. Nomor 2, hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Dan nomor 3, dilarang menimbun harta, benda, dan menjadikannya terlantar. Nomor 4, dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang lain yang membutuhkan.
Oleh karena itu harus dimasukkan sehingga dicapai pembagian rezeki. Nomor 5, pada batas tertentu hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. Nomor 6, perniagaan diperkenalkan, akan tetapi riba dilarang. Nomor 7, tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama. Dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. Kemudian, landasan ini yang menjadi tumpuan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Nomor 1, hakikat pemilikan adalah pemanfaatan, bukan penguasaan. Nomor 2, keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia. Yang ketiga, keadilan antar sesama manusia. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kewajiban zakat. Kedua, larangan riba. Ketiga, kerjasama ekonomi. Keempat, jaminan sosial. Dan yang terakhir, nomor 5, peranan negara. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Haji atas penjelasannya tentang nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Baik, untuk perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis akan disampaikan oleh Mas Azam dan Mbak Nisa. Silakan Mas Azam duluan. Baik, mungkin saya bisa membantu Mas Azam sedikit. Jadi, yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam atau sunatullah. Dengan demikian, sumber terpenting peraturan atau perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik, untuk Mbak Nisa, silakan dijelaskan untuk poin-poin berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Yang selanjutnya yaitu sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya, dan ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuatu dengan keinginannya. Sosialisme berasal dari kata sosial, yaitu sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme adalah suatu doktrin politik yang menekankan pemilihan kolektif dari alat-alat produksi, dan juga memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Terus untuk materi selanjutnya, ini akan disampaikan oleh Mbak Ina. Silakan Mbak Ina. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang unik yang seringkali membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Salah satu aspek penting dari ekonomi Islam adalah larangan riba, yang secara harfiah berarti keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang dengan bunga. Prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, dan dianggap sebagai larangan yang sangat serius dalam Islam. Larangan riba. Riba adalah salah satu bentuk transaksi yang paling ditekankan dalam Islam. Transaksi bunga bank adalah contoh klasik dari riba, di mana pihak yang meminjam uang harus membayar bunga atas jumlah yang dipinjam. Islam mengajarkan bahwa riba tidak adil dan merugikan, karena menempatkan beban tambahan pada peminjaman yang mungkin sudah dalam kesulitan keuangan. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk menghindari transaksi semacam itu. Terima kasih.
Baik, sama-sama Mbak Ina. Lanjut untuk pembahasan berikutnya itu saya persilakan Mas Atalah. Silakan Mas Atalah untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Pribadi. Untuk selanjutnya adalah e-commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi bagian penting dari ekonomi modern. Dalam konteks ini, Islam memerlukan transaksi e-commerce seperti transaksi lainnya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap berlaku, termasuk larangan terhadap riba ketika berbelanja online atau melakukan transaksi e-commerce. Umat Islam diingatkan untuk memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Alternatif yang sesuai dengan Islam di dunia modern ada upaya untuk mengembangkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, terhadap bank-bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip profit sharing daripada bunga. Dalam konteks e-commerce terhadap platform-platform yang menawarkan solusi pembayaran yang sesuai dengan syariah, seperti pembayaran dengan sistem murabahah, yang dimaksud dengan jual beli markup, harga tetap, atau mudharabah yang dimaksud dengan bagi hasil. Dan selanjutnya itu adalah etika bisnis. Selain larangan terhadap riba, Islam juga menekankan pada etika bisnis yang baik. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran dalam transaksi, menghindari penipuan atau manipulasi harga, dan memperlakukan pelanggan dengan adil dan hormat. Dalam konteks e-commerce, ini berarti bahwa penjual dan pembeli harus berlaku adil satu sama lain dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Pendidikan dan kesadaran penting bagi umat Islam untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam berlaku dalam konteks ekonomi modern, termasuk e-commerce dan sistem perbankan. Pendidikan dan kesadaran tentang prinsip-prinsip ini dapat membantu umat Islam membuat keputusan yang lebih baik dalam transaksi mereka dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dalam rangka menghadapi transaksi modern seperti e-commerce dan bunga bank, umat Islam didorong untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini bisa melibatkan memilih platform dan layanan yang sesuai dengan syariah, serta memastikan bahwa transaksi mereka berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh agama. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai etos kerja dan kemandirian hidup, etos kerja Islami, di mana kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Seorang muslim harus memperhatikan etika bekerja. Di antaranya yaitu yang pertama, menyadari pekerjaannya terkait dengan Allah, sehingga membuat dia bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan menjalin hubungan baik dengan relasinya demi memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua, yaitu bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Yang ketiga, yaitu tidak memberikan beban berlebih pada pekerja, alat produksi, atau binatang dalam bekerja. Semua harus diperkerjakan secara profesional dan wajar. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Dan yang terakhir, profesional dalam setiap pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Davin. Baik, terima kasih
Di sini saya akan lanjutkan yang telah dijelaskan oleh Mbak Dinda, yaitu etos kerja Islam memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah satu, yaitu baik dan bermanfaat. Yang kedua, kualitas kerja yang mantap. Terus yang ketiga, kerja kreatif, tekun, dan kreatif. Yang keempat, berkompetisi dan tolong-menolong. Yang kelima, objektif, dalam kurung jujur. Yang keenam, disiplin dan konsekuen. Yang ketujuh adalah konsisten dan istiqomah. Dan yang kedelapan, percaya diri dan kemandirian. Yang kesembilan, efisien dan hemat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Irma. Baik, terima kasih. Selanjutnya, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan, seseorang pasti membutuhkan orang lain, tetapi tidak dengan membebani orang lain. Dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 11 ditegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya sendiri. Setiap manusia diberi kemampuan Allah untuk mengubah nasibnya sendiri. Hal yang dimaksud ialah kemampuan mengarungi hidup untuk sukses di dunia dan di akhirat kelak. Mental mandiri tidak menganggap kesulitan sebagai hambatan, melainkan sebagai tantangan dan peluang. Selanjutnya ialah mempertebal keyakinan kepada Allah, sebab dialah zat pencipta sekaligus pemberi rezeki. Oleh karenanya, setiap muslim tidak layak menjadi beban orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman udah menjelaskan tentang materi tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Nah, setelah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 7 ada beberapa poin yang penting. Kesimpulannya di sini kita dapat mengambil bahwa sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Artinya itu tidak bisa dipisah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku anggota kelompok 7. Sekali lagi, saya mohon maaf mewakili seluruh anggota kelompok 7 karena sudah salah dalam melakukan atau mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Faris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.